Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ru'iyatul Ayani, NIM E2019-3081. Saya dari KS2, yaitu untuk memenuhi tugas UAS pengauditan. Di sini saya akan mereview ulang tentang film Squid Game, yaitu dari pertama tokoh. Saya akan menerangkan tokoh atau latar belakang tokoh-tokoh yang diperankan dalam film Squid Game. Yang pertama, Kim Seung Ryun yang diperankan oleh Nam Gun Min adalah seorang akuntan berbakat yang semula bekerja di perusahaan kecil, sehingga dia berkorupsi untuk menggelapkan sebuah pajak. Nah, di situ Squid Game adalah orang yang pintar dalam sebuah perusahaan tersebut, sehingga dia lari dalam kasus tersebut. Nah, suatu waktu Squid Game itu diterima oleh perusahaan besar, yaitu dari perusahaan besar di Korea yang namanya TG Group sebagai kepala divisi operasional. Nah, ternyata Squid Game ini diperalat oleh pejabat-pejabat luar untuk mengkorupsi di perusahaan yang besar itu. Yaitu lanjutannya, Kim Seung Ryun adalah seorang jenius matematika sekaligus akuntan berbakat. Dia pernah memenangkan juara kuis di waktu sekolah SD. Nah, dia itu kalau menghitung lebih cepat karena dia memiliki skill dalam matematika. Ayahnya ini orang kebalikan dari anaknya. Dia adalah seorang yang jujur dalam perusahaan, sehingga ayahnya itu sering dipecat di perusahaannya dan tidak ingin berpindah-pindah rumahnya karena orang yang terlibat dalam penipuan, dia akan dikejar oleh polisi, sehingga dia harus pindah tempat. Nah, cita-cita dari Kim Seung Ryun adalah pindah ke Denmark karena menurutnya Denmark adalah negara yang tidak korupsinya paling rendah di dunia. Dalam mewujudkan cita-citanya, Kim Seung Ryun yang biasa dipanggil Squid Game berusaha mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk pindah ke Denmark. Selama ini dia bekerja sebagai akuntan yang mengelola keuangan sebuah gestar yang mempunyai beberapa toko dan klub malam. Squid Game terkenal dengan jenius dan biasanya menilap uang dari manajer toko dan klub malam milik gestar tersebut. Beberapa kali dia ditahan untuk menyelidikkan dan dituduh penggelapan pajak. Namun selama itu dia berhasil lolos dari hukuman karena polisi tidak menemukan bukti apapun dalam cetakan uang yang dikelolanya. Suatu hari Squid Game mulai bekerja di gestar. Nah, anak buahnya ini mempengaruhi manajernya untuk menyelidik laporan keuangan punya Squid Game. Nah, karyawannya ini bilang kalau Squid Game ini dalam laporan itu salah, dalam laporannya itu yang tidak benar gitu. Terus mereka mulai memeriksa laporan keuangannya Squid Game. Nah, tujuannya itu untuk mengalihkan Squid Game agar tidak mengelola keuangan lagi. Nah, terjadilah keributan antara Squid Game dan anak buahnya itu yang tadi. Nah, karena manajernya merasa terganggu, akhirnya dibubarkan oleh sang manajer untuk mengakhiri dengan baik. Sebelum Squid Game bekerja di gestar, Squid Game ini mendapat berita dari sekretarisnya. Nah, sekretarisnya itu bilang kalau di perusahaan di TQ Group itu ada lowongan, yaitu di bagian kepala operasionalnya. Nah, Squid Game ini senang dong untuk menerima berita dari sekretarisnya, sehingga dia ingin cita-citanya tercapai, yaitu pindah ke Denmark. Nah, tanpa kita sadari, ternyata ada orang yang di belakangnya untuk menyuruh untuk Squid Game untuk berkorupsi di perusahaan gestar tersebut. Nah, cita-citanya itu Squid Game diterima di perusahaan gestar tersebut. Tapi ada seorang yang mempengaruhi Squid Game untuk mengkorupsi, sehingga orang tersebut bisa mencapai tujuannya. Dan pada akhirnya Squid Game diterima bekerja di gestar tersebut.
yaitu menjadi kepala divisi operasional. Yaitu yang kedua ada karyawan yang bernama Jung Ha-kyun yang diperankan oleh Nim Sang-mi. Yaitu dia itu terkenal dari karyawan yang jujur dan bersih. Nah, dia itu beda dari yang lain, beda dari Sif Kim. Nah, karyawan yang bernama Hon Ya Ha-kyun ini kayak seperti benci ya terhadap Sif Kim karena perilakunya yang tidak benar. Yaitu Sif Kim itu selalu pintar dalam menutupi kejelekannya. Bukan upaya percobaan bunuh diri, namun gagal saat ini. Dia masih terbaring koma di rumah sakit. Sif Kim Lee berusaha bunuh diri setelah dituduh penggelapan dana perusahaan dan terlibat dalam perjudian ilegal. Karyawan divisi operasional termasuk Ha-kyun dan manajer Go tidak percaya bahwa Sif Lee menggelapkan dana perusahaan dan terlibat perjudian ilegal. Mereka mengira Sif Lee tidak masuk kerja selama beberapa hari adalah karena dia sedang mengambil cuti untuk berlibur. Divisi operasional semakin menjadi bulat-bulanan. Divisi akuntansi yang mengatakan bahwa perusahaan menjadi kacau karena ulah Sif Lee. Ha-kyun dan manajer Go merasa ada sesuatu yang ganjil dari peristiwa tersebut. Ha-kyun juga sempat ditawari oleh Jang Yoon-soo diperankan oleh Lee Il-ho, istri ketua TQ Group, untuk menjadi salah seorang kepercayaannya. Namun Ha-kyun menolak tawaran tersebut meskipun sebenarnya dia penasaran dengan apa yang terjadi pada atasannya yang mencium sesuatu yang mencurigakan dalam perusahaannya. Ha-kyun yang sering mendapatkan teguran dan hukuman dari kepala manajemen etika secara tidak sengaja sebenarnya pernah bertemu dengan Sif Kim di sebuah minimarket ketika Sif Kim habis mengikuti ujian masuk perusahaan TQ Group. Pertemuan pertama mereka tidak meninggalkan kesan yang bagus di mata Ha-kyun. Begitu pula dengan pertemuan mereka yang kedua, yaitu ketika Sif Kim resmi diterima di perusahaan dan akan memulai hari pertamanya bekerja sebuah pengganti Sif Lee di divisi yang sama dengan Ha-kyun. Ha-kyun tidak tahu bahwa Sif Kim yang menurutnya sangat urakan dan kurang ajar tidak ada calon ketua divisinya. Ha-kyun sempat mengira bahwa Sif Kim adalah seorang penguntit yang memuntutinya sampai ke kantor. Sejak awal melihat resume calon ketua kantor divisi mereka, orang-orang divisi operasional sudah menaruh rasa tidak suka dan tidak percaya terhadap Sif Kim. Menurut mereka, Sif Kim tidak memenuhi kualifikasi standar yang sesuai dengan kriteria biasanya ditetapkan oleh perusahaan. Pada awal dia mulai bekerja di divisi operasional, hampir semua karyawan menunjukkan sikap memusuhi dan tidak peduli kepada Sif Kim. Sebelum memulai karirnya di TQ Group sebagai direktur keuangan, Shin-yul adalah seorang jaksa dari kantor jaksa di distrik pusat Seoul yang spesialnya adalah dalam hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan keuangan, yaitu terdiri dari penggelapan pajak, penipuan akuntansi, korupsi, dan lain-lainnya. Shin-yul dikenal sebagai jaksa yang kompeten dan hampir selalu berhasil mengungkapkan kejahatan-kejahatan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan besar. Namun kali ini Shin-yul tidak mau terlibat dalam penyelidikan yang melibatkan TQ Group. Ketika juniornya meminta bantuan kepada Shin-yul, dia berkata bahwa TQ Group adalah perusahaan yang terlalu besar dan kuat untuk diganggu oleh penyelidikan yang dilakukan kejaksaan. Dia mendapat bahwa juniornya yang menangani penyelidikan tersebut akan gagal. Shin-yul diam-diam ternyata menjalin hubungan baik dengan ketua TQ Group, Park Hyun-du, dan kemudian memutuskan untuk berhenti menjadi jaksa dan bergabung dengan TQ Group. Shin-yul juga yang memberi saran kepada ketua Park untuk merekrut seseorang yang baru sebagai pengganti Sif Lee yang dapat dijadikan alat oleh mereka untuk menjalankan politik kotor perusahaan. Shin-yul tidak disukai oleh direktur eksekutif TQ Group, Min Young, yang merasa bahwa teori yang dijalankannya disorot secara arogan oleh Shin-yul. Beberapa kali mereka berselisih pendapat, termasuk tentang perekrutan Sif Kim sebagai kepala divisi operasional yang baru.
Seungwoo mengenal Sifkim yang berkali-kali ditangkap polisi ketika dia masih bekerja di Gester sebagai seorang yang pandai dan licik yang beberapa kali lolos dari jeratan hukum. Oleh karena itu, ketika Seungwoo membaca nama-nama pelamar yang lolos ujian serta wawancara dan menemukan Sifkim sebagai salah satu kandidat dan langsung direkomendasikan Sifkim agar diterima masuk di grup. Seungwoo bekerja sama dengan beberapa orang dari divisi akuntansi termasuk manajer Lee untuk melakukan sesuatu yang merugikan perusahaan. Sifkim bahkan dibebaskan untuk melakukan korupsi sebanyak yang dia mau asalkan dia ketahuan. Sebagai imbalannya, Sifkim harus patuh dan mengerjakan semua perintah Seungwoo melalui manajer Lee tanpa banyak omongan dan pertanyaan. Hong Gan-hyun adalah seorang intern atau pegawai magang yang masuk ke Taegyu Group hampir bersama dengan pergabungannya Sifkim dan Seungwoo di perusahaan tersebut. Tidak lama setelah Seungwoo mengundurkan diri sebagai jaksa juniornya yang tengah menyelidik dugaan kejahatan keuangan yang dilibatkan Taegyu Group, Hong Gan-hyun merekrut penyidik baru yang masih misterius. Sepertinya dia tidak menyerah dalam menyelidik dugaan kejahatan keuangan di Taegyu Group meskipun salah seorang informasinya saat itu sedang dalam keadaan koma, menyebabkan upaya penyelidikan menjadi terhambat. Tidak lama setelah direkrutnya penyidik baru di Accounting Crime 3 dari Kejaksaan, Gan-hyun melalui hari pertamanya dengan bekerja sebagai staf magang di divisi akuntansi di Taegyu Group. Hong Gan-hyun digambarkan sebagai staf magang yang sangat bersemangat namun ceroboh pada saat Sifkim tengah bertemu dengan manajer Lee dan beberapa staf dari divisi akuntansi di ruang meeting untuk membicarakan tugas pertama Lee dari Seungwoo. Secara tidak sengaja, Ga-hyun menumpahkan kopi di bawah ke lantai. Meskipun tidak terlihat, tetapi sepertinya staf magang tersebut mencuri dengar percakapan antara manajer Lee dan Sifkim. Bukan tidak mungkin Ga-hyun adalah informan yang ditempatkan oleh jaksa Dong-hun untuk mencari informasi yang berkaitan dengan penyelidikannya. Setelah Sifkim tahu bahwa Sifkim telah dimanfaatkan oleh atasannya itu memanfaatkan agar Sifkim mengambil keuntungan lebih banyak dari perusahaannya. Karena Sifkim terlalu lincah, terlalu tahu bagaimana mengelola keuangan, mengelola cara-cara seluk-beluknya mencari keuntungan yang lebih besar, sehingga atasannya itu memilih Sifkim untuk menjadi manajer dari perusahaan tersebut. Setelah tahu Sifkim dimanfaatkan, apa yang dilakukan oleh Sifkim? Karena Sifkim tahu kalau Sifkim ini dipermainkan oleh atasannya, sehingga Sifkim ini mempunyai prinsip, yaitu ambillah uang bosnya, jangan ambil uang bawahannya. Intinya itu kalau Sifkim ini tidak ingin merugikan atau korup terhadap karyawan atau bawahannya, sehingga dia lebih sensitif nih sama atasannya, sehingga bertentangan antara Sifkim dengan atasannya. Karena Sifkim ini awalnya korup atau korupsi atas perusahaan yang dulunya, sehingga di sini Sifkim ketika kerja di Taegyu Group dia bertentangan atau bertukar balik dengan yang tadi. Sifkim ternyata malah menjadi anti korup sekarang. Sehingga Sifkim ini telah mensukseskan atau merubah suatu perusahaan menjadi yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.